Wow guys, JIS segera rampung jadi yang termewah dan termegah di Indonesia berkelas dunia. Wow guys, apa itu guys? Fasilitas yang dimiliki di Jakarta International Stadium akan dibuat moden dan mewah setara dengan Stadion Old Trafford. Wow, stadion itu memang hebat guys. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita reaction video menarik ini bersama-sama aku. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Apa khabar orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei dan semua yang berada di Asia Tenggara maupun yang berada di seluruh dunia ini. Semoga you guys berada dalam keadaan sihat, dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan dan segala yang dirancang dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berjalan lancar. Okay guys, kepada you guys yang baru sampai ke channel ini, Adlan Mustafa, bantu aku untuk sokong channel ini menghasilkan lebih banyak video-video menarik dengan menekan butang subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali untuk you guys tidak terlepas video-video baru yang aku akan upload di masa-masa akan datang. Okay guys, kali ini aku akan buat video reaction daripada channel Berita Indo, berita terbaru Indonesia. Channel ini banyak memberi info-info menarik mengenai perkembangan termasa dan politik di Indonesia. Aku harap you guys dapat support channel ini dengan menekan butang subscribe dan tombol loncengnya sekali sebagai tanda dukungan anda kepada channel ini. Okay guys, video yang akan aku react kali ini untuk channel ini adalah bertajuk JIS segera rampung jadi yang termewah, termegah di Indonesia berkelas dunia. Wow guys, apa itu guys? JIS ataupun Jakarta International Stadium atau Stadion Internasional Jakarta adalah sebuah stadium multifungsi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Masih di Jakarta guys. Stadion ini akan menampung kurang lebih 82,000 penonton. Wow guys, banyaknya guys. Hampir 100,000. Di mana kapasitasnya lebih besar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Wow guys, Stadion Bung Karno tu pun dah memang cukup besar. Ini lagi guys, cukup besar betul. Selain lebih besar daripada SUGBK, stadion ini nantinya akan memiliki fasilitas lebih mewah dibandingkan dengan SUGBK ataupun Stadium Utama Gelora Bung Karno. Fasilitas yang dimiliki di Jakarta International Stadium akan dibuat moden dan mewah setara dengan Stadion Old Trafford. Wow, stadion itu memang hebat guys. Stadion Old Trafford milik Manchester United dan Stadion Santiago Bernabeu milik klub raksasa Spanyol Real Madrid. Wow guys, memang menarik guys. Stadion baru ni guys. Tanpa berlengah masa lagi, jom kita reaction video menarik ini bersama-sama aku. Okay guys, kita mulakan dengan 1, 2, 3. Jakarta International Stadium Jakarta adalah sebuah stadion multifungsi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Multifungsi stadion ya. ini akan menampung kurang lebih 82,000 penonton, di mana 82,000 kapasitasnya lebih besar penonton. dari stadion utama Wow Gelora guys, Bung Karno. banyaknya guys. Selain lebih besar dari SUGBK, stadion ini nantinya akan memiliki fasilitas lebih mewah dibanding SUGBK. Fasilitas yang dimiliki Jakarta Mestilah, stadion baru mestilah lebih mewah akan dibuat modern dan mewah dan setara lebih dengan canggih. Stadion Old Trafford milik Manchester dibandingkan United dengan dan Old Stadion Trafford Santiago Manchester United. Bernabeu milik Memang klub pun. raksasa Spanyol Real Wow, Madrid. atapnya boleh buka tutup ya. Dahsyat guys. Lantai 1. Fasilitas tersebut antara lain terdiri dari 3 tingkat tribun. 3 Adanya tingkat. ruang khusus VIP, ruang ganti pemain yang modern dan mewah, rumah disabilitas, disertai dengan kursi khusus disabilitas sebanyak 200 buah, lapangan latihan, rumput stadion berjenis hybrid turf, lahan parkir luas yang dapat menampung 800 mobil dan 100 bus, atap stadion yang dapat dibuka tutup, dan sudah menerapkan green building, di mana nantinya boleh stadion dibuka ini tutup ya diharapkan dapat atapnya. secara mandiri mengelola air dan listrik. Serta stadion ini direncanakan terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan akses tol.
Memang banyak kemudahan disediakan untuk ke stadium ni, seperti LRT, MRT dan sebagainya lah. Malah stadium ini dikatakan moden dan atapnya boleh tutup buka. Wow guys, memang baguslah stadium ni. Kalau berlaku hujan je, maka stadium ni boleh tutup atapnya. Jadi penonton lebih selesa lah. Berikut jalan panjang perjalanan pembangunan Sejarah Jakarta panjang pembangunan International JIS. (2008). Oh, 2008 lagi ya. Diawali penggusuran, Kompas edisi 3 September 2008 mewartakan kawasan Taman BMW memiliki luas total 66,6 hektar. Kawasan tersebut merupakan aset Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta berdasarkan berita acara serah terima pada 8 Juni 2007. Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Fauzi Bowo akhirnya menggusur bangunan-bangunan liar di sana pada 24 Agustus 2008. Pemprov DKI kembali menggusur kawasan tersebut pada 8 Oktober 2008. Rupanya kawasan ni dulu banyak bangunan-bangunan ataupun rumah liar lah. Ataupun kat Malaysia ni panggil rumah setinggan lah. Jadi kawasan ini dikliarkan, dibangunkan dengan stadium. Jadi sangat adil lah kerana dapat dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan Indonesia. Pemerintah ingin segera menguruk lahan sebagai tahap awal pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional. Bertaraf internasional. 2009, rencana pembangunan stadion. Pemprov DKI berencana mengubah Taman BMW menjadi stadion olahraga. Pembangunan dimulai tahun 2009 dan dilanjutkan sampai tahun 2011. Selain stadion sepak bola, akan dibangun lapangan voli pasir dan sepak bola pasir untuk acara resmi, serta 2 lapangan ada terbuka untuk yang dibangun bola pasir juga ya. Danau di Taman BMW juga akan dibenahi untuk menunjang olahraga Sky Air. Selain kompleks stadion olahraga, beberapa bagian Taman BMW juga dirancang sebagai taman kota. Taman BMW akan memiliki jalur lari. Kalau tengok pembangunan di Indonesia kan lebih berfokuskan rakyat. Kalau tengok kan pembinaan stadium, pembinaan MRT, pembinaan kereta cepat. Jadi pembangunan itu lebih fokus untuk kegunaan rakyat. Wow guys, memang menarik pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia. 2010, stadion terhambat sengketa tanah. Rencana Pemprov DKI Jakarta membangun stadion berstandar internasional di Taman BMW terhambat sengketa kepemilikan tanah. Warga bernama Donald Willem Wolf mengklaim sebagai pemilik sebagian tanah Taman BMW. Tanah itu diklaim warisan orang tua Donald yang diserobot tanpa ganti rugi dan menjadi ada Taman juga yang BMW. klaim Mereka meminta ganti rugi atas tanah itu sebelum stadion mulai dibangun. Memanglah bila sesuatu pembangunan dilaksanakan memang perlu adakan tanah yang besar. Contohnya stadium ni memerlukan tanah yang banyak lah. Jadi tanah-tanah itu mungkin bercampur-campur. Mungkin ada pemilik daripada pemilik sendirian, pemilik daripada syarikat dan sebagainya lah. Mereka ni akan mengklaim lah. Pihak pembangun stadium perlu menyelesaikan lah masalah ini dan segera agar projek ini tidak terbengkalai. Pemprov DKI Jakarta menggusur Stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi depo Mass Rapid Transit MRT fase 1 Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Stadion Lebak Bulus jadi dibongkar. Yang penting, pembebasan lahan segera selesai, ujar Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pemprov DKI akan mencari lahan untuk membangun stadion pengganti kandang klub sepak bola Persija Jakarta itu. Taman BMW menjadi salah satu alternatif yang akan menjadi lokasi pembangunan stadion pengganti stadion BMW. (2014), Jokowi canangkan pembangunan stadion. Oh, Jokowi juga ada terlibat.
Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi menjelaskan Pemprov DKI akan mematangkan lahan sebelum membangun konstruksi stadion. Sejumlah pihak juga mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah dan mengajukan gugatan sengketa lahan. Meskipun demikian, Jokowi tetap mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW. 2017, Jarod canangkan pembangunan stadion. Jarod Saiful Hidayat kembali mencanangkan pembangunan stadion di Taman BMW saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jarod meletakkan batu pertama menandai dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga air di kawasannya akan menjadi lokasi stadion internasional milik Pemprov DKI di Taman BMW. Jarod mencanangkan pembangunan di sana setelah Pemprov DKI memenangi gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada Juni 2015. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada 18 Agustus 2017. Stadion ni memang secara rasmi start pembangunannya pada tahun 2017. Sebelum ni banyaklah proses untuk mendapatkan hak milik tanah dan sebagainya lah. Ramai akan claim lah tanah ini. Sebab di kawasan Jakarta adalah tanah yang strategik dan mahal lah. (2019) pencanangan oleh Anies. Gubernur Indonesia pun pastinya terlibat juga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti langkah dua pendahulunya dengan mencanangkan pembangunan stadion bertaraf internasional pada 14 Maret 2019. Dalam acara pencanangan itu, Anies berterima kasih kepada para pemimpin ibu kota pendahulunya yang telah membebaskan lahan untuk stadion. Seperti halnya Jokowi, Anies juga mencanangkan pembangunan stadion di tengah gugatan sengketa lahan. Pembangunan Jakarta International Stadium itu kini terus berjalan. Jakarta International Stadium. Jakarta International Stadium. Okey guys, bagaimana guys? Memang cantik betul lah Jakarta International Stadium. Wow guys, penduduk Jakarta, penduduk Indonesia memang sungguh ramai. Jadi memerlukan stadium yang baru. Kerana sudah pastilah rakyat Indonesia memang sangat berminat dengan acara olahraga, bola sepak dan sebagainya, sepak bola. Jadi memang sesuai lah stadium ini dibangunkan pada ketika ini. Bagi aku, ia tidak membazir kerana stadium Gelora Bung Karno tu memang sangat lama. Jadi Indonesia memerlukan stadium yang lebih canggih dan moden lah. Kalau tengok video tadi, proses untuk membina stadium ini mengambil masa yang agak panjang. Pemimpin bertukar ganti, tetapi nasib baik projek ini masih terus berjalan kerana banyaklah proses untuk mendapatkan hak milik tanah dan sebagainya lah. Aku harap projek ini dapat disiapkan mengikut perancangan lah supaya ia akan menggembirakan orang Indonesia. Malah penonton pun akan lebih selesa ketika mengunjungi stadium ini. Okey guys, menarik guys stadium ni guys. Aku pun berharap dapat sampai ke stadium itu jugalah guys. Okey guys, jangan lupa subscribe channel Berita Indo ini, Berita Terbaru Indonesia, kerana channel ini memang banyak memberi info-info pembangunan yang menarik, yang moden di Indonesia guys. Okey guys, sampai situ sajalah video reaction aku kali ini. Bantu aku dengan menekan butang subscribe untuk channel aku dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali. Okey guys, jumpa lagi di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.